bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Yesus memperoleh teman baru. Ayat hafalan Matius pasal 9 ayat 13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pekabaran pelajaran ini, Allah mengundang semua orang untuk menjadi anggota keluarganya. Apakah engkau pernah merasa kesepian? Seolah-olah tidak ada yang memedulikan engkau, dan engkau tidak mempunyai teman sama sekali? Itulah yang dirasakan oleh Matius sampai akhirnya dia bertemu Yesus. Kemudian segalanya berubah. Itu terjadi seperti demikian. Ketika Roma mengalahkan Yudea, mereka menuntut semua orang Yahudi membayar pajak. Tidak ada satupun yang suka memberikan uang kepada orang lain, terutama kepada tentara-tentara yang kejam. Banyak orang yang marah akan hal itu. Banyak orang yang mencoba menghindar dari pajak. Orang Roma menyewa orang Yahudi untuk mengumpulkan pajak. Dan itulah yang terjadi pada Matius yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengumpul pajak. Pekerjaannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang telah membayar pajak mereka. Segera semua teman-temannya berhenti berbicara kepadanya. Keluarganya pun tidak mau ada hubungan apa-apa dengan dia. Orang-orang Roma juga tidak terlalu suka padanya. Mereka hanya memperlakukan dia seperti hamba dan biasanya tidak memedulikan mereka. Semua yang mereka inginkan hanyalah uang. Satu-satunya orang yang masih mau berbicara kepada Matius adalah sesama pemungut pajak. Orang banyak menganggap bahwa pemungut pajak adalah orang yang suka menipu, berbohong, dan mencuri. Tetapi ada pemungut cukai yang baik dan ada yang jahat. Orang-orang Roma tidak menggaji mereka. Orang-orang Roma mengharapkan para pemungut pajak untuk menarik lebih banyak uang, supaya uang yang lebih adalah upah bagi para pemungut pajak itu. Jadi kebanyakan para pemungut pajak ini meminta lebih besar daripada yang seharusnya dibayar oleh rakyat. Beberapa kali Matius mendengar tentang Yesus. Kalaupun orang tidak memberitahukan hal itu langsung kepadanya, dia dapat mendengar dari pembicaraan orang. Sementara mereka menunggu untuk membayar pajak, Matius mendengarkan pembicaraan mereka. Itulah sebabnya dia tahu apa yang sedang terjadi di kota. Yesus kedengaran menakjubkan bagi Matius. Dia menyembuhkan orang sakit yang tidak dapat berjalan atau melihat. Matius kadang-kadang melihat mereka berlari dan melompat dengan gembira. Dia juga mendengar bahwa Yesus menghapuskan dosa. Matius berpikir banyak tentang hal ini. Dia tahu bahwa dia telah berbuat salah. Dapatkah Yesus mengampuni dosanya? Apakah Yesus mau berbicara dengannya? Suatu hari, sesuatu yang ajaib terjadi. Pada mulanya, Matius pikir ada kerusuhan terjadi di jalan. Dia merasa khawatir. Sudah barang tentu orang-orang itu tidak mau melawan tentara Romawi. Karena itu akan membawa bencana bagi mereka dan akan lebih banyak lagi tentara yang berjaga-jaga di jalan. Lalu, apakah yang sedang terjadi? Tiba-tiba
Yesus sudah berdiri di hadapan Matius, berbicara kepadanya. Yesus katakan, "Matius, ikutlah aku." Matius ragu-ragu. Dia berdiri, meninggalkan para pemungut pajak yang lain dan mengikut Yesus. Matius memutuskan untuk mengikut Yesus untuk menjadi salah seorang muridnya. Dia mau supaya orang lain tahu akan hal ini. Jadi dia mengundang para pemungut pajak untuk makan di rumahnya. Dia mau supaya mereka juga bertemu Yesus. Orang-orang Saduki dan Farisi datang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat bahwa Yesus adalah tamu Matius. Mereka melihat dia makan bersama para pemungut pajak, dan mereka sangat terkejut. "Yesus," kata mereka, "mengapa engkau makan dengan para pemungut pajak dan orang-orang berdosa?" Yesus menoleh dan tersenyum. "Orang-orang yang sehat tidak memerlukan dokter," jawabnya. "Hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Aku datang bukan untuk menyuruh orang yang benar untuk bertobat, tetapi aku datang untuk menolong orang berdosa supaya bertobat." Jawaban Yesus memberikan pengharapan bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun yang harus tertinggal untuk menjadi anggota keluarga Allah. Setiap orang harus disambut untuk masuk bergabung. Bagaimanakah dengan engkau? Apakah engkau sudah bergabung menjadi anggota keluarga Yesus? Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.